Selamat pagi, Mas Kenji. Selamat pagi Mbak Prisa, Mas Wiki. Oke, apa kabar Mas? Baik, puji Ya, Tuhan baik Mas pagi Oke, ini. mudik terima kemana kasih. kemarin, Mas? Kemarin jalan-jalan yang dekat aja Mbak, ke Bandung macet soalnya. Oke. Oke, jalan-jalan yang dekat ataupun mungkin ini agak kita kemudian korelasikan dengan pergerakan IHSG, apakah reboundnya akan deket-deket aja ataupun mungkin dikit-dikit aja dilihat Karena dari masih beberapa macet. indikator. Karena mungkin masih macet 2 hari belakangan gitu ya. Nah, analisa Anda mengenai potensi rebound IHSG hari ini seperti apa Mas Kenji? Nah, oke. Kalau 2 hari ini kan IHSG mampetnya macetnya cukup parah nih. Memang, Hmm, tapi sudah ada indikasi pembalikan arah jangka pendek kalau kita lihat. Dan secara koreksi sebenarnya sih masih cukup wajar setelah membentuk all time high kemarin ya. Uh, Technically candle-nya sudah membentuk pattern hanging man, jadi sudah ada modal nih untuk indikasi mulai lancar lagi, at least rebound jangka pendek dulu sih. Karena Oh, saham-saham betul, karena kan saham-saham big cap juga sudah mulai masuk area oversold. Ini yang kita harapkan ya mungkin retail kita juga banyak masuk di sana nanti. oke. Jadi IHSG berpeluang memang rebound setelah kemarin pelemahannya hampir 2,9%, tapi di akhir sesi nggak terlalu dalam gitu ya, ada tahanan. Jadi akan rebound lagi peluangnya ke level berapa hari ini? Kalau peluang rebound kita coba di resist di 7.000 dulu. Support masih area-area 6710 yang kita harapkan at least bisa tembus 6.900 ke 7.000 dulu. Oke. Lantas dengan peluang kenaikan ini, saham-saham apa sih yang kira-kira layak untuk dicermati? Kalau untuk potensi kenaikan sih kita concern ke sektor-sektor yang defensif sebenarnya saham-saham seperti contohnya saham-saham consumers kita lihat kan kinerja saham Unilever dan ICBP itu cukup bagus di tengah macet parah 2 hari kemarin ini. Dan juga untuk finance walaupun memang capital outflow-nya juga kita masih lihat masih asing masih ada jualan tapi sudah mulai berkurang. Jadi untuk saham-saham big cap di sektor finance yang sudah masuk area oversold kita bisa masuk. Oke, baik. Satu hal yang kemudian juga cukup menarik perhatian dari regional ini, Mas, bagaimana sebetulnya Asia ini jatuh ke level yang terendah dalam 2 tahun terakhir. Sebenarnya kalau kita lihat dari kekhawatiran bursa Asia sendiri terkait dengan kenaikan suku bunga The Fed begitu, dan juga proyeksi pertumbuhan ekonomi di regional, menurut Anda seperti apa, Mas Kenji? Oke, kalau Asia khususnya memang masih terkena impact dalam arti sentimen pemberat dari The Fed juga cukup cukup signifikan ya kalau saya bilang. Kenapa? Walaupun market sudah predik ini jauh-jauh hari, The Fed pun sudah mengumumkan bahwa mereka memang mau menaikkan suku bunga dilakukan 50 basis poin. Sempat ada rencana 75 basis poin, tapi saya rasa akan tetap di 50 kenaikan-kenaikan berikutnya pun utamanya sih market Asia juga kita masih agak takut bagaimana cara Amerika sendiri untuk mengatasi inflasi di negeri Paman Sam lah kalau kita bisa bilang. Karena kan sudah cukup tinggi, belum lagi tekanan inflasinya itu akibat adanya ketegangan Rusia Ukraina, habis itu naiknya harga pangan dan komoditas energi juga. Oke, hari ini kan akan rilis IHK dari Amerika dan diperkirakan akan lebih rendah dari Maret, IHK April ini gitu ya. Apakah ini menandakan bahwa inflasi tinggi di Amerika mungkin sudah berakhir? Kalau untuk inflasinya sendiri saya rasa baru mulai recovery dalam arti belum bisa kita ngomong langsung berakhir karena sekali lagi uh, market masih spekulasi seberapa agresif The Fed ke depannya untuk melawan inflasi ini. Salah satunya melalui kenaikan suku bunga tadi gitu. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri yang saya catat dari apa kebijakan yang Fed ambil sebenarnya ini lebih ke proses penyesuaian market aja sih untuk Indonesia dan bursa Asia. Jadi bukan based on fundamental ekonomi kita. Oke. Jadi masih oke menurut saya. Ya, secara tren capital outflow mengikuti kenaikan suku bunga The Fed, menurut Anda di market Indonesia seperti apa, Mas Kenji? Kalau untuk capital outflow memang sih pasca karena momentumnya bertepatan juga nih sama pasca lebaran gitu. Memang kita lihat trennya year on year memang seperti itu ditambah memang bertepatan dengan kebijakan The Fed menaikkan suku bunga maka terjadi capital outflow dan juga market melihat itu menurut saya
sebagai sentimen pemberat gitu. Tapi ke depannya kita perhatikan strategi The Fed dan lagi bursa Asia saya rasa akan recovery lebih cepat dari perkiraan kalau kita lihat. Oke, tadi Anda katakan ada peluang rebound IHSG ini hari ini di posisi berapa? Pertama di 6.900, habis Oke. itu target mudah-mudahan bisa kita ke 7.000. Tapi reboundnya masih untuk rebound jangka pendek potensinya. Baik.